teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu. Dari Roh Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Baik, terima kasih atas semua berkat yang boleh kami terima hari ini. Allah Maha Cinta, kami mengucapkan syukur atas perlindungan dan bimbingan-Mu pagi ini. Kami berkumpul bersama dengan tujuan belajar. Sertailah kami dan berilah kami kemudahan dalam menerima ilmu-Mu Bapa. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi kami sekarang dan nanti. Doa sederhana ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Kudus. Amin. Kamu mengabaikan perintah Allah untuk berpegang pada istiadat manusia. Inilah Injil suci menurut Markus 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalaupun pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk peliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak dan ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku,
demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi anak-anak, mama, papa, bapak, dan ibu guru dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian SD Putra Nirmala hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Renungan pada pagi hari ini bertemakan Bukalah Topengmu. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang-orang Farisi selalu berusaha terlihat baik dan sempurna dari luar, namun sayangnya dalam hati mereka penuh dengan kepalsuan. Mereka mengajarkan hukum Taurat, namun melakukan apa yang menguntungkan bagi mereka saja, sehingga hidup mereka seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan Yesus sendiri menganalogikan mereka sebagai kuburan yang tampak bagus dari luar, namun di dalamnya hanya ada tulang belulang dan kotoran saja. Mari kita coba refleksikan, apakah terkadang kita juga berlaku seperti orang-orang Farisi tersebut? Kita selalu berusaha terlihat baik di luar, namun di dalam ternyata tidak sebaik yang terlihat di luar. Kita masih sering berlaku kasar terhadap keluarga, teman, orang tua, bahkan saudara-saudara kita. Kita bisa mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, namun tidak melakukannya sendiri. Atau kita berbuat baik hanya karena ingin dipuji saja. Memang kecenderungan kita selalu ingin tampak sempurna di depan orang lain, sehingga kita menggunakan topeng yang menutupi sifat asli kita. Tanpa kita sadari, kadang kita pun ternyata berbuat seperti itu. Terlihat sabar dan lemah lembut di hadapan orang lain. Namun di rumah kita masih sering marah-marah. Kita menasehati teman untuk sabar dalam menghadapi masalah. Namun kita juga sering tidak sabar jika masalah itu datang menimpa diri kita. Tuhan Yesus melihat hati kita, bukan melihat penampilan luarnya saja. Apa gunanya terlihat baik di luar namun buruk di dalam? Mungkin kita bisa menipu orang lain dengan topeng yang kita pakai. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Kita tidak bisa menipu Yesus. Ia lebih mengenal hati kita dari siapapun juga, bahkan lebih dari kita sendiri. Sekarang, mari kita mau belajar untuk memiliki hati yang tulus, sehingga terlihat baik dari luar, bersumber dari hati yang baik pula. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan belajar dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu guru dan
Tuhan hari ini. Semoga kami bisa merasakan sabda-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi dasar hidup kami hari ini. Berikanlah kami rahmat untuk menerima segala keterbatasan kami dan berusaha untuk selalu bersyukur dan dekat dengan Engkau, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Dampingilah kami dalam menjalani hari ini. Semoga semua kegiatan kami bisa kami persembahkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan, Guru dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.